Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miku Spita dengan NPM 2112026, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, dengan dosen pengampu Ibu Alif Susilawati Utama, MIP. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari Pancasila itu sendiri. Secara etimologi, Pancasila berasal dari istilah panca sila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Baik, yang selanjutnya yaitu periode pengusulan Pancasila. Pada tanggal 28 Mei, dilantiknya Letjen Kumaci Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Dan selanjutnya, pada tanggal 29 April, BPUPKI dibentuk pemerintahan penduduk Jepang dengan jumlah anggota 60 orang. Selanjutnya yaitu 1 Juni, pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Mei, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan tentang dasar negara. Adapun 5 gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu antara lain yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, dan selanjutnya internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang selanjutnya mufakat atau demokrasi, dan yang selanjutnya kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, selanjutnya itu periode perumusan Pancasila yang mengumumkakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun isi dari Piagam Jakarta itu sendiri yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menetapkan posisi bangsa Indonesia. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu atas dasar, pimpinan, negara, perangkat, dan pendukung lainnya. Adapun isi dari teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan selanjutnya yaitu menggali sumber-sumber tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila, yang berarti nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dan yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila, yang berarti nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Dan yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur dan alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, yaitu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu dikarenakan pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sekian penjelasan materi saya tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.